Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak ucapkan selamat pagi untuk seluruh siswa dari kelas 10 BDP dan juga AKL SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta yang sama-sama dirahmati dan dibanggakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil puji syukur Bapak panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul lagi meskipun masih dalam keadaan via online ya. Karena memang kemarin rencana untuk tatap muka hadir ke sekolah itu masih belum diizinkan atau juga masih belum diperbolehkan. Maka dari itu di semester yang kedua ini kita masih belajar via online, via daring, tapi Bapak ingin selalu mengingatkan tetap semangat ya di semester yang kedua ini, di tahun yang baru ini, di tahun 2021 kita membuka lembaran yang baru meskipun suasananya masih pandemi, tetapi kita harus tetap semangat. Ya, mudah-mudahan kinerja efektivitas belajar kalian lebih meningkat lagi dari tahun yang sebelumnya. Ya, salawat dan salam tak akan lupa sama-sama kita sampaikan kepada keharibaan baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat dan keluarga hingga yaumil qiyamah, yang insya Allah kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya baik anak-anakku semua, khususnya dari kelas 10 BDP dan juga AKL, hari ini merupakan efektivitas PJJ dari mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana minggu kemarin Bapak sudah melaksanakan atau sudah melakukan rekapitulasi evaluasi belajar dari tahun yang kemarin, di tahun 2020. Jadi keluh kesahnya, kesan-kesannya, atau mungkin pendapat kalian mengenai PJJ di tahun 2020 kemarin, dan akhirnya kita melaksanakan PJJ lagi di tahun 2021. Tapi tetap semangat dan selalu berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, dan kalian bisa bertatap muka lagi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman dan bertemu dengan guru-guru, dan menikmati suasana sekolah yang begitu indah yang harus kalian nikmati lagi. Ya baik anak-anakku semua, mata pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita sudah memasuki bab yang kelima ya. Sambil kalian buka bukunya, di buku paket kalian silakan boleh dibuka. Itu kita akan membahas mengenai negosiasi ya, bersepakat melalui negosiasi. Nah, pada pertemuan hari ini Bapak akan membahas dua topik ya. Yang pertama itu hakikatnya. Lalu ya, di sini bisa kalian lihat di layar ya, di layar screen di PowerPoint-nya bisa kalian lihat. Yang pertama ini ada pengajuan, penawaran, dan penutup dalam teks. Ini konteksnya nanti hakikat pengertiannya. Ya, kira-kira apa sih negosiasi itu? Pasti kalian sudah pernah dengar ya, sudah pernah dengar kata-kata nego atau negosiasi di luar sana. Ya, lalu yang kedua nanti Bapak akan menjelaskan mengenai ini yang B ya, penjelasan pengajuan, penawaran, dan juga persetujuan dalam teks negosiasi yang dibahas dalam bab yang kelima ini. Nah, nanti pada pertemuan yang berikutnya kita akan mencoba menyusun teksnya ya, dan kalian akan telaah atau kalian akan analisis dari berdasarkan isi, struktur, dan juga ciri dari kebahasaannya yang berasal dari teks negosiasi.
Oke, baik, menyingkat waktu tanpa berpanjang lebar, Bapak akan menjelaskan mengenai bersepakat melalui negosiasi. Nah, jadi negosiasi ini salah satu kegiatan, ya, salah satu tindakan yang memang harus eh, yang harus disepakati dalam keadaan bersama. Nah, jadi negosiasi ini tawar menawar, ya, kalau bahasa yang sering bahasa dikenal itu ya, yaitu tawar menawar. Jadi antara, kalau misalkan lingkupnya ada kita membeli barang, jadi dari pembeli dan juga penjual ada transaksi tawar menawar, ya, ada pengajuan, ada juga penawaran, dan juga nanti akan diakhiri oleh dengan persetujuan, ya, yang menjadi penutup apakah negosiasi kita berhasil atau tidak, gitu ya. Nah, jadi kenapa negosiasi itu kita harus bersepakat. Nah, jadi negosiasi itu mencari kesepakatan bersama, ya, bukan mencari keuntungan. Ya, jadi kalau misalkan kalian membeli sebuah barang, ya, kalian ingin menawar harga barang itu di bawah yang kalian inginkan. Boleh, itu kan menjadi salah satu keuntungan. Tetapi kalian harus lihat juga apakah dalam negosiasi itu kalian menawarnya itu berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kalau tidak ada kesepakatan dalam lingkup keterpaksaan, itu negosiasinya tidak berhasil. Ya, jadi dikatakan negosiasi itu berhasil ketika antara penjual dan pembeli ada dua pihak yang bersepakat. Itu inti dari negosiasi atau hakikat dari negosiasi. Nah, baik, ini yang di slide berikutnya bisa kalian lihat. Nah, ini ya, pengajuan, penawaran, dan penutup dalam teks negosiasi. Nah, di sini nanti Bapak akan menyampaikan tentang pengertiannya. Di sini ada pengertian teks negosiasi, lalu nanti akan ada ciri-cirinya, dan juga penyampaian, pengajuan, dan penawaran dalam teks. Nah, ini untuk pertemuan hari ini, dan pertemuan yang berikutnya nanti kita akan mencoba menyusun teks negosiasi berdasarkan misalkan kalau kamu ingin jual beli barang, ya, membeli barang, atau mungkin ingin, kalau kalian kan kalau lingkupnya OSIS, ya, misalkan kalau OSIS itu kan sering membuat proposal, ya, misalkan dalam mengajukan sebuah acara, ya, apakah disetujui atau tidak. Misalkan kalian ingin mengundang banyak sponsor, nah itu diperlukan teknik negosiasi, ya, apakah kalian bisa, ya, apakah kalian bisa mengajukan dan nanti ada persetujuan. Nah, itu nanti akan diperlukan teknik komunikasi, ya, dan juga nanti akan ada kalimat-kalimat yang mengajak, yang mempengaruhi, itu kalimat persuasif, ya, kalimat-kalimat yang mempengaruhi agar negosiasi kalian berhasil. Itu nanti akan dibutuhkan kalimat-kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Oke, baik, yang berikutnya boleh kalian catat atau digaris bawahi sebagai materi pertama di bab kelima ini di semester yang kedua. Nah, ini pengertian teks negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi menurut KBBI, bisa kalian lihat, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, jadi di sini ada proses tawar-menawar, ya. Tawar-menawar, kalau kalian di pihak pertama berarti kalian mengajukan, ya, misalkan kalau ingin membeli barang, kalian bertanya, ya, kalian melihat-lihat dulu barangnya. Ketika kalian ingin sudah serap dengan barang tersebut, kalian pasti akan mengajukan pertanyaan kepada pihak kedua selaku penjualnya, itu ya. Nah, jadi ada proses tawar-menawar dengan jalan berunding. Nah, ketika kalian bertanya dengan pembeli, ya, lalu kalian akan menanyakan harga, misalkan. Nah, misalkan kalian ingin membeli sebuah handphone, ya, katakanlah iPhone 11 dan juga iPhone 12, ya. iPhone 11 Pro dan juga iPhone 12 Pro misalkan, ya.
lalu penjualnya itu mengeluarkan dua barang tersebut, ya, dua barang tersebut. Nah, pasti kalian akan bertanya harganya, lalu spesifikasinya, keunggulan dari kedua handphone ini. Apa perbedaan khususnya antara iPhone 11 Pro dan juga iPhone 12 Pro? Yaitu kan memang kan beda-beda tipis ya, tapi dia sudah mencapai kata Pro. Hanya beda hanya 11 dan 12 saja. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh penjualnya. Oh, misalkan di iPhone 11 Pro kelebihannya seperti ini. Lalu di iPhone 12 Pro diperbaharui lagi. Misalkan keunggulannya di kameranya. Ya, kameranya misalkan lebih unggul iPhone 12 Pro ketimbang dari iPhone 11 Pro. Nah, ketika penjual sudah menjelaskan ya spesifikasinya, keunggulannya, lalu mungkin kalian bertanya apa sih kelemahannya, misalnya kalau dipakai dalam berapa bulan ke depan, itu nanti akan dijelaskan oleh penjualnya, gitu ya. Oleh penjual nanti akan dijelaskan. Nah, ketika kalian sudah mendengar penjelasan spesifikasi barang tersebut atau objek tersebut dari si penjual, nah pasti kalian akan menanyai harganya, ya. Harganya misalkan iPhone 11 Pro harganya di kisaran 17 juta. Ya, lalu iPhone 12 Pro-nya misalkan di harga kisaran 27 juta. Jadi berbanding 10 juta. Ya, berbanding 10 juta. Nah, lalu barulah kalian proses tawar-menawar. Nah, dengan kata apa proses tawar-menawar? Misalkan kalau kalian baru datang ke sebuah pusat perbelanjaan, ya, kalian sudah datang ke pusat perbelanjaan, kalian langsung ke iBox misalkan, ke pusat iPhone-nya, ya. Lalu kalian misalkan mendapatkan harga 27 juta di iPhone 12 Pro-nya. Nah, lalu kalian bisa menawar, misalkan dengan kalian kalau kalian sudah menggunakan pengguna iPhone, pasti kalian bisa merayu dari penjualnya. Misalkan ada kalimat-kalimat persuasif, kalimat-kalimat mempengaruhi, ya, yang harus kalian keluarkan kepada si penjual tersebut. Ya, yakinkan saja, misalkan kalau di toko pertama berarti kalian belum bisa bernegosiasi, karena negosiasi itu harus ada harus ada alasannya. Misalkan kalian di toko pertama membandingkan dulu, lalu kalian pergi ke toko yang kedua. Nah, di toko yang pertama ini bisa dijadikan salah satu alasan untuk bernegosiasi. Nah, maka dari itu ketika kalian sudah bernegosiasi, terus kalian mengeluarkan kalimat-kalimat persuasif agar si penjual ini bisa dipengaruhi dengan kalimat-kalimat yang kalian keluarkan. Nah, jadi kalian berunding dulu tuh, ya. Jadi ketika kalian sudah proses tawar-menawar, nanti akan ada proses persetujuan, yaitu kesepakatan antara penjual dan juga pembeli. Nah, maka dari itu ketika kalian berunding itu benar-benar harus menemukan titik cerahnya, ya. Beda lagi kalau misalkan kalian mengajukan sebuah proposal, misalkan kalian ingin mengundang penyanyi terkenal misalkan, lalu di situ ada sponsornya. Kalian misalkan ada beberapa sponsor. Nah, kalian harus mengunjungi beberapa brand tersebut. Nah, lalu kalian berunding tuh, ya, meminta modalnya, atau mungkin meminta diturunkan harganya, ya, atau mungkin minta dibantu ketika pelaksanaan acara nanti sponsor itu datang ke acara kita. Nah, itu jadi semuanya ada proses tawar-menawarnya, ada proses berundingnya. Jadi nanti titik terangnya adalah mencapai sebuah kesepakatan bersama. Ingat, negosiasi bukan mencari keuntungan antara satu dengan yang lainnya, tapi kalian bisa bersepakat. Jadi antara pihak pertama dengan pihak yang kedua itu sepakat. Nah, bagaimana? Jadi sepakat itu tidak ada dalam arti keterpaksaan, ya. Jadi benar-benar real.
ya benar-benar objektif, tidak subjektif dari hakikat dari teks negosiasi. Nah, jadi negosiasi juga banyak di sini berdasarkan situasinya dan juga untung ruginya. Nah, ini dapat dibedakan ya, di pengelompokan negosiasi bisa kalian lihat. Yang pertama negosiasi formal, lalu negosiasi informal. Nah, dalam untung rugi negosiasi kolaborasi, ada negosiasi dominasi, akomodasi dan juga menghindari konflik. Nah, kalau yang formal ini kalian berdasarkan ada bukti fisiknya. Misalkan kalian ada proposalnya. Jadi berdasarkan hal-hal yang tertulis. Nah, kalau yang informal ini di luar dari lingkup. Misalkan kalau kalian dalam suasana lisan saja, jadi dalam suasana omongan saja, jadi tidak perlu tertulis yang informal ini. Nah, lalu kalau yang kolaborasi ini kalian berunding secara kelompok, ya. Misalkan kalian berbicara untungnya apa nih, ruginya apa, jadi dibicarakan tuh secara bersama, secara berkelompok kalian membicarakan untungnya apa, ruginya apa. Jadi harus dibicarakan antara dua belah pihak. Ya, ini yang negosiasi kolaborasi. Dan juga ada negosiasi dominasi dan juga akomodasi dan juga menghindari konflik. Nah, ketiga ini nanti menjadi tumpuan titik acunya. Jadi yang paling sering digunakan dalam sebuah proses negosiasi itu formal, informal, juga kolaborasi dalam sebuah tim, gitu ya. Nah, ini dari hakikat pengertian teks negosiasi. Nah, lalu yang berikutnya bisa kalian lihat. Nah, untuk mengetahui dari teks negosiasi harus kita mengenali ciri-cirinya. Nah, di sini ada empat ciri-ciri teks negosiasi yang bisa kalian jadikan acuan. Ya, kira-kira ternyata kalau seperti ini berarti termasuk negosiasi. Nah, yang pertama adanya partisipan yang memiliki kepentingan bersama. Lalu yang kedua adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Lalu yang ketiga adanya pengajuan dan penawaran. Yang terakhir adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Nah, jadi yang pertama ini harus adanya partisipan, pihak pertama dan juga ada pihak yang kedua. Lalu di dalam antara pihak pertama dan kedua itu akan terjadi proses tawar menawar dan juga komunikasi yang panjang guna mencapai kesepakatan. Lalu yang kedua adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Misalkan pihak pertama kepentingannya ingin sekali mendapatkan barang tersebut dengan harga yang di bawah harga pasarnya. Itu kepentingan dari pihak pertama. Lalu di pihak yang kedua, ya, ingin sekali mengambil untung. Ada kata tetapinya, tetapi kalau memang nanti tidak diberikan, takutnya pihak pertama selaku pelanggan itu nanti akan berpindah tempat. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi pihak kedua ini selaku penjual itu kepentingannya dia kepentingannya panjang, ingin mengambil pihak pertama, yang mencuri perhatian dari pihak pertama itu agar menjadi pelanggan lah bahasanya, agar menjadi pelanggan setianya, ya, meskipun diberikan harga yang di luar rata-rata gitu. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga adanya pengajuan dan penawaran. Pengajuan itu adanya di pihak pertama, ya, penawaran kedua belah pihak, dan persetujuan itu di kedua belah pihak. Nah, jadi ditutupnya negosiasi atau proses negosiasi ini harus berdasarkan kedua belah pihak. Nah, jadi tidak boleh ya hanya ada di satu pihak saja. Lalu yang terakhir adanya kesepakatan dari hasil negosiasi. Nah, jadi kesepakatan ini ditutup, ya, misalkan dealnya berapa harganya kalau misalkan kalian membeli sebuah barang. Kalau misalkan disetujui atau tidak proposalnya, itu nanti dealnya seperti apa. Ada bukti visinya hitam di atas putih, yaitu adanya kesepakatan dari negosiasi. Ini ciri-ciri negosiasi yang harus kalian ketahui, yang harus kalian pelajari, yang harus kalian analisa. Ya, ketika keempat ini memang kedudukannya sama-sama penting dalam negosiasi.
yang berikutnya, nah ini ya cara penyampaian dan juga dan penawarannya. Nah nanti di pertemuan yang berikutnya nanti kita akan mencoba membahas contoh-contohnya ya. Lalu nanti akan kita mencoba menyusun dari teks negosiasi tersebut. Ya, jadi di sini ada cara penyampaiannya dari keterampilan berbicara, lalu ada berbicara efektif, ada prasyarat organis dan juga prasyarat bahasa. Kalau di keterampilan berbicara bisa kalian lihat di sini ada faktor internalnya, ada faktor eksternalnya, ya ada faktor dari dalam dan juga dari luarnya. Lalu yang berikutnya berbicara efektif, mengawali pembicaraan, lalu langsung ke isi pembicaraan. Jadi tidak bertele-tele, ya tidak berpanjang lebar. Nanti berpanjang lebarnya itu di proses tawar menawar dan juga ketika kalian mengajukan pertanyaan itu disarankan tidak boleh terlalu lama. Nah, khususnya dalam lingkup jual beli juga lalu dalam lingkup persetujuan, misalkan ke sebuah perusahaan kalian ingin mengambil sponsor, itu juga harus tidak berbelit-belit sehingga nanti inti dari pembicaraannya itu, inti dari tujuan kalian itu bisa tersampaikan. Lalu negosiator memberikan kesempatan lawan berbicara untuk menyampaikan gagasannya. Nah, jadi kita yang menyampaikan maksud dan tujuan kita datang ke sebuah perusahaan tersebut kalau memang itu lingkupnya untuk menghadirkan sebuah acara, ya, mengundang sponsor, lalu ingin apa ya, di luar transaksi jual beli, intinya seperti itu. Lalu yang berikutnya ada prasyarat organis, ada pengaturan napas, suara dan tubuh, itu nanti menjadi salah satu nilai juga, ya. Jadi dari bahasa tubuh ketika kalian menyampaikan sesuatu, ya, apakah apakah bisa benar-benar dengan baik disampaikannya atau tidak. Lalu yang terakhir, prasyarat bahasa dari dinamika bicaranya, ritme suara dan juga diksi, pilihan-pilihan katanya. Ini penting, diksi ini penting. Kalian memilih kata ketika kalian ingin mengajukan, misalkan dalam kalau konteksnya itu jual beli, misalkan di pusat perbelanjaan yang besar, ya itu kan harus memilih kata-kata yang baik, gitu ya. Kecuali di pasar terbuka. Ya itu beda tempat lagi ketika diksinya itu misalkan kalau di pasar yang terbuka, ya itu kan pasti kan sudah lain diksinya, ya suaranya udah keras, ya. Kalau misalkan di pusat perbelanjaan yang bagus itu diksinya juga harus beda lagi. Jadi menyesuaikan tempat, ritme suaranya, tinggi nada suaranya itu harus diperhatikan, ya, ketika kalian menyampaikan pengajuan dan juga penawaran kepada pihak kedua, ya, itu dari cara penyampaian pengajuan. Nanti contoh-contohnya Bapak akan sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Jadi kalian bisa catat, ya, kalian bisa pelajari lagi materi-materi hari ini yang sudah Bapak sampaikan, dari pengertian, lalu ciri-ciri dan juga cara penyampaiannya. Nah, jadi minggu berikutnya kita akan mencoba menyusun dari teks negosiasi, lingkup jual beli atau di luar jual beli. Silakan, ya, Bapak bebaskan. Tapi nanti konteksnya itu nanti dialog, ya. Jadi dialog ada pihak ke satu dan juga ada pihak yang kedua antara penjual dan pembeli. Kalian dari pihak yang pengajuan dan penawaran, dan juga nanti ditutup dengan persetujuan atau kesepakatan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini mengenai teks negosiasi, ya, Bapak ulas kembali sedikit. Nah, jadi ini menurut KBBI, nanti juga menurut para ahli juga banyak dalam ahli dari bahasa Indonesia. Jadi ini Bapak secara umum saja dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi proses tawar-menawar dengan cara berunding dan mencapai kesepakatan. Itu tujuan dari negosiasi, dan juga dibedakan lagi yang sering digunakan dalam masyarakat
sehari-hari, yaitu negosiasi formal, informal, dan juga kolaborasi dalam sebuah tim. Ya, dan juga ciri-cirinya itu harus ada partisipan antara pihak pertama dan pihak kedua, ya, ada perbedaan kepentingannya, dan juga ada proses tawar-menawarnya hingga kesepakatan di akhir persetujuan. Dan juga cara penyampaiannya harus memperhatikan diksi dan juga berbicara yang efektif, yang secara terstruktur itu tidak tidak terbata-bata, tetapi secara terstruktur, maksud tujuan, dan juga bagaimana nanti kita menyampaikan kepada pihak yang kedua. Oke, baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Silakan dicatat lagi, boleh dibaca-baca lagi bukunya agar kalian mengerti. Nanti minggu depan Bapak akan sampaikan lagi tentang contoh-contohnya ini ya, cara penyampaian, contoh-contohnya seperti apa, dan juga kita akan mencoba menyusun teks negosiasi dari lingkup jual beli dan di luar transaksi jual beli. Ya baik, Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap sehat, tetap semangat, dan kita berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.